Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kolam Elpa dengan NPM 242404218 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai standar kompetisi kelulusan atau SKL, standar isi, dan zonasi domisili. Standar kompetisi lulusan atau SKL adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Kemampuan ini mencangkup 3 hal utama, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran, sekaligus sebagai acuan untuk menentukan apakah siswa sudah layak lulus atau belum. Dalam SKL terdapat 3 aspek utama, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap berkaitan dengan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Ini penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk kepribadian siswa. Aspek pengetahuan mencangkup pemahaman siswa terhadap sebagai materi pelajaran, baik secara teori maupun konsep. Sedangkan aspek keterampilan berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, SKL juga berfungsi sebagai acuan utama dalam penilaian kelulusan siswa. Artinya, siswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi standar yang telah ditentukan dalam ketiga aspek tersebut. SKL juga menjadi dasar dalam penyusunan standar lainnya seperti standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Dengan adanya SKL, proses pendidikan menjadi lebih terarah karena semua kegiatan pembelajaran memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, materi standar isi adalah aturan yang mengatur tentang materi pelajaran yang harus diajarkan di sekolah. Di dalamnya mencangkup kurikulum, struktur mata pelajaran, serta beban belajar siswa. Standar ini penting karena menjadi pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi, agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Di dalam standar isi, terdapat beberapa komponen utama, seperti struktur kurikulum, mata pelajaran, kompetisi dasar, serta beban belajar siswa. Struktur kurikulum mengatur bagaimana mata pelajaran disusun dan diajarkan dalam satu jenjang pendidikan. Beban belajar menentukan jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh siswa dalam periode tertentu. Fungsi utama standar isi adalah untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan di sekolah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya standar ini, diharapkan tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam hal materi pembelajaran. Kemudian materi mengenai zonasi dan domisili. Sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDP yang didasarkan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dalam sistem ini, siswa yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah akan diprioritaskan untuk diterima. Tujuannya adalah agar akses pendidikan bisa lebih merata. Tujuan utama dari sistem zonasi adalah untuk menghilangkan kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Dengan sistem ini, semua sekolah diharapkan memiliki kualitas yang relatif merata. Karena siswa tidak hanya berpusat pada sekolah tertentu saja, hal ini juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas seluruh sekolah baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik. Selain itu, sistem zonasi juga memberikan manfaat bagi siswa seperti mengurangi jarak tempuh ke sekolah sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Siswa juga dapat belajar di lingkungan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga memudahkan dalam beradaptasi secara sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari materi tersebut, kita dapat memahami
bahwa pendidikan itu sudah diatur secara sistematis agar berjalan dengan baik dan adil. SKL mengajarkan kita tentang tujuan akhir yang harus dicapai siswa, yaitu menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan terampil. Standar isi memberi gambaran bahwa materi pelajaran harus terstruktur dan sesuai kebutuhan agar pembelajaran efektif. Sedangkan zonasi dan domisili menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Jadi kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga tentang tujuan, proses, dan keadilan dalam mendapatkan pendidikan.